Halo, selamat pagi anak-anak Bapak. Salam jumpa kembali kita semuanya. Hari ini kita mempelajari tentang sistem saraf tepi manusia. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan anak-anak kami mampu nanti menjelaskan bagian dan fungsi sistem saraf tepi dan juga perbedaan masing-masingnya nanti ya. Nah, sebelum kita lanjut topiknya, sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini ada dua, otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini ada 4, otak besar, kecil, tengah, dan sumsum lanjutan. Di mana otak besar ini juga ada 4 bagian ya. Bagian belakang penglihatan, samping pendengaran, bagian depan sebagai pusat gerakan otot, di mana bagian tengah adalah sebagai pusat perkembangan, kecerdasan, dan ingatan. Oke, yang pertama kita lihat mengenai pembagian sistem saraf tepi. Ya, sistem saraf tepi ini ada 2, yaitu ada saraf somatik atau sadar, ada saraf otonom yang disebut dengan istilah tidak sadar. Yang pertama kita lihat mengenai saraf somatik atau saraf sadar. Fungsi saraf sadar ini yaitu mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Namanya saraf sadar. Oke. Sistem saraf sadar ini terdiri dari ada yang namanya yang pertama sistem saraf kranial. Ini 12 pasang ya. Sistem saraf kranial. Yang kedua spinal, terdiri dari 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Jadi yang menjadi perbedaan keduanya ini salah satunya dari jumlah pasangnya adalah kranial 12 pasang sedangkan spinal adalah 31 pasang. Oke. Kita lihat lebih jauh perbedaan kedua saraf kranial dan spinal ini. Dari segi pembedanya definisi, yaitu kranial saraf yang muncul langsung dari otak dan melewati lubang terpisah di tengkorak. Jadi ini terdapat di bagian tengkorak. Sedangkan spinal ini saraf yang berpasangan berasal dari akar saraf sumsum tulang belakang di kedua sisi. Ya, jadi di bagian kedua sisi, sedangkan ini tadi di bagian otak. Jumlah pasangan tadi oke. Distribusi dia yang kranial di daerah kepala, leher dan wajah. Jadi mulai dari leher ya. Sedangkan spinal dia terdistribusi di bagian kulit, kelenjar keringat, mukosa, pembuluh darah, sendi, dan otot rangka. Dari segi strukturnya, ini saraf kranial mungkin mengandung neuron sensorik atau motorik. Sedangkan ini semua saraf spinal terdiri dari neuron sensorik dan motorik. Fungsinya kranial terlibat dalam penglihatan, penciuman, pendengaran, indera perasa, dan gerakan mata. Sedangkan ini terlibat dalam gerakan, sensasi, dan sekresi keringat. Akar dongkal dan ventral. Ini kranial ini membentuk akar dorsal dan ventral. Sedangkan tidak membentuk akar, itulah spinal. Nah, jadi diingat ya, ini terdistribusi tadi di bagian mulai dari leher ke kepala, itulah kranial. Sedangkan ini spinal di bagian sumsum tulang belakang kanan dan kiri ya. Ke kanan ini dan yang ke kiri. Itulah sistem saraf tepi, yaitu yang bagian sadar. Oke. Yang selanjutnya kita lihat sistem saraf tepi, yaitu otonom, tidak sadar. Namanya tidak sadar berarti ini berfungsi mengatur gerakan yang dilakukan secara tidak sadar. Ya, ini sistem saraf tepi ini yang bagian otonom atau tidak sadar ini dibagi 2, ada yang namanya saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, saraf simpatik dan
parasimpatik. Jadi perbedaan keduanya ini dari segi fungsinya yaitu bersifat antagonis, berlawanan, ya, bersifat antagonis. Di mana simpatik memperbesar pupil mata, ini memperbesar pupil mata. Parasimpatik mengecilkan. Baru yang kedua, menghambat keluarnya air ludah. Sedangkan parasimpatik untuk membantu keluarnya air ludah. Yang ketiga, simpatik meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas. Sedangkan ini menurunkan. Yang keempat, menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan. Sedangkan parasimpatik menstimulus. Yang kelima, menghambat kontraksi kandung kemih. Itulah simpatik. Sedangkan parasimpatik dia mengerutkan kantong kemih. Yang keenam, saraf simpatik mempercepat denyut jantung. Jadi kalau kita mungkin pergi ke rumah teman, lalu tanpa ada pemberitahuan sama orang tua atau karena terlambat sekolah, maka ini pasti denyut jantung kita akan lebih cepat. Itulah saraf si simpatik. Sedangkan parasimpatik ini memperlambat denyut jantung. Kalau sudah masalah tadi teratasi, maka kembalilah denyut jantung kita lebih normal atau lebih lambat. Jadi kedua fungsinya ini sekali lagi dia bersifat antagonis, berlawanan. Oke? Jadi bisa dilihat perbedaan keduanya ini di sini dilengkapi dengan gambarnya, ya. Ada menyempitkan bronkus, ini parasimpatik tambahan tadi ya, ini melebarkan. Jadi bernapas yang lebih banyak, menghirup udara yang lebih banyak. Oke, ini memacu pengeluaran air liur itu tadi ya. Jadi inilah perbedaan kedua fungsi sistem saraf tidak sadar atau otonom, ya. Oke, anak-anak Bapak, sekali lagi kita simpulkan dari atas tadi, sistem saraf tepi ini dibagi dua, ya. Ada sistem saraf sadar dan tepi. Saraf sadar tadi dibagi dua, kranial dan spinal. Sedangkan tidak sadar yaitu ada simpatik dan parasimpatik, di mana parasimpatik dan simpatik ini dari segi fungsinya dia berlawanan. Oke, anak-anak Bapak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa berikutnya.